Negara lain, kalian keluar dari kampus jadilah pengusaha, jangan jadi pekerja. Indonesia pasti akan jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Nah, ini dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM konkretnya menjadi seperti apa untuk masyarakat yang saat ini mungkin sedang menonton dan berpikir, oh ternyata Kementerian Koperasi dan UKM memberikan peduli gitu ya? Tentang ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari kementerian kami akan mendidik. Jadi satu hal Pak yang mesti diingat Pak Heri, maaf. Bahwa masyarakat tuh tidak usah berusaha tuh takut karena dia masalah pendidikan. Ya betul Pak. Wah saya nggak mahasiswa, nggak berani. Saya nggak SMA, nggak usah. Pokoknya dia mau usaha dari SD, dia SMP mulai. Habis itu dia berusaha, baru bersekolah. Jangan bersekolah dulu berusaha. Jadi bolak-balik saja boleh. Dia selesai sekolah sambil usaha. Tapi dia belum usaha Jadi dulu. Jadi intinya jangan nunggu ijazah baru nyari duit gitu ya? Jangan. Pokoknya kita dimulai itu Pak. Nah, kita memberikan pelatihan, ajukan saja ke kami. Kami akan memberikan kelas maksimal satu kelas itu 30-40 orang. Ya, selama kemarin didik semua fasilitas kita siapkan dan anggaran kita yang siapkan. Jadi tinggal daftarkan saja nanti apa yang diinginkan, satu grup kita Jadi akan tidak ada yang tidak didik. mungkin, action sekarang juga, itu tadi betul. poinnya. Motivatornya Pak Heri. Pak Profesor terima kasih banyak, Pak Heri juga terima kasih banyak. Salam untuk semua di Tanjung Pinang, nanti kita main-main ke sana ya Pak. Ya betul. Ini ada buat tangan tadi katanya Pak ya? Saya juga bikin buku Mbak tentang entrepreneur gitu ya, ada 2 gitu ya. Ini bisa didapetin di toko-toko buku seluruh Indonesia gitu ya, ini untuk Mbak gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi ini saya bentar lagi jadi entrepreneur nih Pak. Betul, ada cara mudah jadi pengusaha tidak pakai lama kan gitu ya. Baik, Pak Profesor terima kasih banyak, terima kasih. Dan pemirsa demikian Public Corner pada hari ini dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda mulai membuka cakrawala Anda kalau Anda ingin berpindah kuadran dari menjadi seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Kami akan segera kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan segmen Public Corner. Kali ini bersama saya Isyana Bagus Oka. Pemirsa, banyak orang atau kalangan yang bercita-cita atau memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha ataupun wirausahawan. Namun keinginan mereka seringkali terbentur karenanya ketiadaan modal. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni cara mudah untuk mendapatkan modal bagi usaha kecil menengah atau UKM. Di sore hari ini telah hadir 2 narasumber kami di Studio Metro TV, yakni Bapak Prakoso Budi Susetyo, SEMM, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selamat sore Pak Koko. Selamat sore. Dan sudah ada juga Pak Zulkarnaini ya Pak ya, seorang wirausahawan yang sekaligus juga pelopor keagenan sistem reservasi travel online. Selamat sore Pak Zulkarnaini. Selamat sore. Dan bagi Anda pemirsa juga dapat bergabung bersama kami di telepon interaktif di nomor telepon 021 58 3022. Saya akan ke Pak Koko dulu. Pak Koko, sebenarnya untuk manajemen permodalan yang baik itu seperti apa sih Pak bagi seseorang yang ingin memulai usaha? Jadi begini, kalau manajemen keuangan yang terbaik adalah dia harus disiplin. Ya. Karena beda ya, wirausaha pemula itu yang biasanya orang berusaha pemula itu beda dengan yang sudah jalan. Kalau pemula dia selalu tidak disiplin biasanya. Dia tercampur antara uang dari perusahaan itu sama dengan kebutuhan konsumsinya sehari-hari. Jadi neracanya harus dibedakan terlebih dahulu ya Pak ya? Kalau uang sehari-hari dia harus jelas. Dan dia harus jangan lupa bahwa dia bekerja dan dia dapat, harus ditulis bahwa dia ada berapa bagian dia. Jadi dia harus berangan-angan bahwa dia digaji seandainya 1 juta, jadi dia harus ambil 1 juta. Disiplin. Pertama disiplin kalau dalam usaha pemula. Karena kalau dia sudah tercampur itu biasanya tidak akan baik ke depannya. Kenapa? Dia harus menyisihkan investasi yang akan dilakukan dan dia harus juga memberikan berapa gaji yang diberikan kepada nasabah para bawahannya, stafnya atau buruhnya yang dia. Jadi harus betul-betul disiplin. Berapa harus beli bahan baku, di berapa harus penggajian, termasuk dirinya sendiri. Nah biasanya pengusaha tidak memikirkan berapa yang dia peroleh karena dia anggap bahwa dia adalah bagian dari itu. Salah, harus dipisahkan. Jadi kita harus menggaji diri kita sendiri kalau kita ingin memulai usaha ya Pak ya? Karena nanti kelihatan untung ruginya. Ya gitu biasanya. Nah untuk kategori usaha kecil itu sebenarnya, usaha kecil menengah sebenarnya mulai modal antara berapa sampai berapa yang
dimasukkan dalam kategori UKM? Kalau kategori UKM, Mbak, itu biasanya dari 0 sampai 200 juta itu ya. Sampai 200 juta. Itu kecil ya. 200 juta sampai 500 juta itu masih menengah. Itu baru mikro, terus kecil. Terus dari 500 sampai 5 miliar itu menengah. 500 sampai 5 miliar itu masuknya menengah ya Pak ya? Baru ke atas. Pak Zulkarnaini sendiri adalah seorang wirausahawan yang juga pelopor keagenan sistem travel online ya Pak ya? Itu waktu itu mulanya bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Pak? Mulanya saya berhenti bekerja dulu, saya seorang karyawan, kerjanya dulu di bank, berhenti kerja buka travel agent. Tabungannya nggak banyak, lebih kurang 8 juta. 8 juta itu saya coba cari tempat itu nggak cukup buat nyewa tempat gitu. Jadi tempat yang saya gunakan pertama adalah rumah mertua. Jadi izin ke mertua, rumah mertua pun bukan tempat yang strategis, tapi ada dalam gang gitu. Di sana saya memulai gitu. Nah sisanya yang saya alokasikan dana adalah 8 juta itu buat peralatan komputer, printer, meja. Sisanya adalah untuk budget iklan. Karena di memulai usaha paling penting adalah marketingnya. Gitu. Saya iklan, kebetulan saya bukanya di Bogor, dulu ada media radio, ada koran lokal, sudah saya maksimalkan budget saya di sana gitu untuk iklan. Dan setelah itu mulai masuklah pemasukan. Betul, betul. Karena kalau kita pemula tanpa ada marketing, produk sebagus apapun ya usahanya nggak bakalan jalan karena nggak ada transaksi gitu. Tapi modal 8 juta rupiah ini cukup ya Pak ya? Sebenarnya nggak cukup Bu. Artinya dengan iklan tadi itu modal pas-pasan memulai gitu. Nah yang saya alami adalah ketika orang membeli tiket, dulu ya kita jualan tiket, orang beli tiket, kita bingung, aduh ini modal belinya nggak ada, ya aduh minjam ke tetangga gitu. Minjam ke tetangga, nanti sudah dijual tiketnya dapat uang, baru dikembalikan uang ke tetangga gitu. Itu yang saya lakukan sampai ada yang membawa saya untuk naik satu level ke atas gitu. Tapi memulai saya di sana gitu. Nah, untuk memulainya itu kan Anda kan sebelumnya adalah seorang karyawan yang biasa mendapatkan gaji tetap. Kira-kira apa yang kemudian mendorong Anda untuk oke, saya berhenti kerja dan kemudian memulai sebuah bisnis meskipun itu sebenarnya agak gambling juga ya Pak ya? Sewaktu saya berhenti bekerja, saya dulu kerja di bank. Di bank, keluarga saya sudah senang. Wah, kerjanya di bank, dapat asuransi gitu kan. Saya bilang ke mereka, saya mau berhenti nih kerja. Nggak ada yang setuju. Karena apalagi ke istri kan. Wah, nanti gimana kalau anak sakit? Kalau di bank kan ada asuransi gitu kan. Gimana kalau anak sakit? Tapi yang saya pikirkan adalah, kalau saya bekerja, nasib saya tidak akan berubah selamanya. Itu yang saya pikirkan. Dan sangat yang di hati saya adalah waktu ngumpul di keluarga besar. Biasanya yang saya rasakan kalau kita kesananya pakai motor itu nggak terlalu dihargai oleh lingkungan keluarganya. Tapi saya lihat ada keluarga saya yang kesananya pakai mobil, wah itu lebih didekati sama tuan rumah. Itu menjadi motivasi saya. Saya harus kaya, saya harus punya uang banyak, mungkin mereka akan menghargai saya. Gitu. Salah satu yang harus saya lakukan adalah saya harus buka usaha gitu. Baik, kira-kira nanti apa yang dilakukan caranya dengan modal 8 juta rupiah kemudian bisa menjadi sukses? Kita harus jeda sejenak dulu, pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan menarik ini segera kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Innovator in Taste yang sedap. Inovasinya yang pertama nyiptain koya gurih dan kriuk-kriuk. The one and only Yummy Sedap. Next level of taste. Gua rasa ini baru inovasi. Sedap! Itulah inovasi rasa. Mie Sedap! International Seminar. How much is your brand worth? Pullman Hotel Jakarta, September 17th, 9 to 12 a.m. Main speakers. The panelists. Host Zelda Safitri. Get the tickets now. Know your brand value, grow your brand assets here. Kita ini sebenarnya menuju ke krisis kalau kita tidak hati-hati. Kita ini masih merasa bisa juga tumbuh di atas 6%. Yang sekarang itu tidak mungkin lagi defisit pembayaran kita. Yang juga sangat berbahaya. Yang inilah yang dibilang dolar itu sekarang menaik. Kalau ini tidak bisa diatasi, maka nantinya krismon maknanya bisa lain. Krisis moral nasional. Sentilan Sentilun. Senin 9 September jam 10:30 malam. Didukung oleh
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan segmen Public Corner dalam One Shot Metro TV. Sore hari ini kita masih membahas tentang cara mudah mendapatkan modal bagi usaha mikro, kecil, menengah. Pak Koko, sebenarnya cara mudah untuk mendapatkan modal ini sendiri, bagaimana sih Pak caranya? Tadi kan kalau Pak Zulkarnaini dengan 8 juta rupiah kemudian bisa mengembangkan bisnisnya. Betul. Jadi gini Mbak ya, pertama adalah orang mulai berusaha itu dia kalau berpikir harus cari modal, terus harus segala tempat, itu nggak akan mulai. Ya, dia harus modal dulu sendiri. Nah, setelah dia berjalan baru, karena apa? Orang biasanya baru mulai usaha tuh dia tidak visible usaha dia dan tidak bankable. Jadi dia ke bank pasti ditolak. Ya. Terus kalau dia pinjam kiri kanan masih, keluarga pun tidak menyetujuinya. Oleh sebab itu modal dulu, kemauan dia dulu mulai. Nah, setelah dia udah berjalan seperti Bapak ini, awalnya kan bisa lagi menggunakan fasilitas perbankan. KUR ada, ya, LPDB ada, perbankan lainnya juga ada ya. Itu bisa digunakan. Sekarang kalau KUR saja itu kan tahun 2012 saja itu sudah mencapai 34 triliun dari pemerintah dikucurkan. Sedangkan 2013 ini ditargetkan 36 triliun ya. Sampai hari ini sudah hampir 25 triliun terserap. Nah, itu yang bisa digunakan oleh mikro, retail maupun usaha lainnya. Nah, tapi awalnya yang kami harus tekankan di sini adalah awalnya yang berat. Betul kan, Mbak? Ya, betul. Kalau kita lihat Pak Zul ini aneh, Mbak. Beliau ini lulusan dokter hewan. Gitu. Oh, dokter masuk hewan ya, Pak ya? Akhirnya masuk ke travel. Tandanya apa? Kita sekolah tinggi itu merubah pola cara pikir, betul. Pikir, itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah beliau ini merubah mindset dari keluarga maupun beliau sendiri. Bahwa kalau mau kaya, ya usaha gitu ya. Kalau jadi pegawai, nggak gaya, cuma pegawai terus, naik motor. Betul. Tapi kalau kita usaha, sekarang beliau udah omsetnya bukan main. Kalau nanti beliau sampaikan omsetnya, pingsan kita, Bu. Berapa Pak omsetnya, Pak? Tadi sudah sempat dikatakan pada saat tidak pariwara. Alhamdulillah, artinya support, karena yang kita kembangkan adalah, karena suruh gini, waktu saya memulai usaha, saya rasakan susah sekali Pak. Buka travel agent ini, saya kerjasama nggak ada orang yang mau gitu kan. Nah, akhirnya kita ciptakan sistem. Sekarang orang di seluruh Indonesia lebih kurang itu sekarang Pak ada 10.000 lebih Pak. Itu menggunakan sistem kami Pak. Nah, dengan 10.000 agent itu lebih kurang sekarang sampai 30M satu bulan. 30M satu bulan dengan keuntungan yang tentu saja cukup besar ya Pak ya? Ya, alhamdulillah cukup buat mensupport agennya cukup. Ya, untuk beli mobil sekarang ya Pak ya? Untuk ya pastinya gitu. Karena gini, yang mungkin banyak orang memulai tadi takut, aduh saya nggak punya modal. Sebenarnya yang paling penting modal kemauan. Kalau dia mau, kita sungguh-sungguh nanti akan ada orang yang melihat, kamu butuh orang yang nawarin gitu. Tapi kalau kita memulai nyari modal dulu, orang nggak mau. Kamu siapa? Apa yang udah kamu lakukan gitu. Seperti yang disampaikan Pak Kloso tadi gitu. Nah, Bapak kan memulai usaha tahun 2007 dengan modal 8 juta rupiah. Kemudian butuh waktu berapa lama Pak untuk mengembangkan bisnis hingga omset seperti sekarang? Kalau waktunya ya berarti lebih kurang 5 tahunan sampai sekarang 5 tahun lebih ya. Tapi pertama memang sangat berat. Artinya memulai dengan modal 8 juta, udah investasi beli komputer, beli meja, itu bayar iklan, udah beli kan habisnya nggak punya modal gitu. Tapi satu adalah modal saya ada yang melihat, namanya saya terima kasih sekali sama beliau, namanya Bapak Dr. Supriyantoro. Beliau yang mengajak saya, yang membina saya keluar dari gang. Karena saya bukanya rumah mertua saya dalam gang, nggak lewat mobil, motor didorong pelan-pelan gitu. Tapi mereka lihat ini konsepnya berbeda dengan orang lain. Akhirnya diajak kerjasama, akhirnya dibawa ke Gatot Subroto, mereka bantu modal gitu. Nah, modal pertama waktu diajak sama beliau itu dikasih modal 40 juta gitu. Nah, dari situ yang modal apa yang saya gunakan adalah dana itu untuk marketing. Salah satunya adalah iklan. Karena bagi pemula pastikan adalah marketing. Karena kalau tidak marketing, Anda tidak iklan, itu sangat berat Anda untuk bisa maju gitu. Baik, sudah ada Bapak Puryanto dari Padang yang ingin bergabung bersama kita. Pak Puryanto, selamat sore. Ini saya dari Padang. Iya, silakan Pak Puryanto, ingin bertanya pada siapa? Para narasumbernya, Pak. Silakan Pak Puryanto. Pak, ini Pak, saya dulu kan bekerja di perusahaan swasta, udah malang melintang di perusahaan. Setelah 11 tahun kok jalan di tempat, jadi saya buka wira swasta kan. Buka wira swasta di bidang buah Pak di Sumatera Barat ini. Jadi begini Pak, setelah 5 tahun memang ada pasang surutnya karena pengaruh cuaca. Tetapi ini Pak, saya ada prospek usaha lain ya kan.
yang tidak tergantung cuaca sih, kan itu. Karena di daerah saya kebetulan di daerah Pasaman itu cuaca dingin kan itu. Nah, dengan saya cuma minta pendapat sama Bapak sih, bagaimana kira-kira Pak dengan saya ada untung tapi kok jalan di tempat aja kan itu. Itu saya jadi pertanyaannya Pak? Tapi belum pegawai ya Pak ya, masih tenaga honorer. Jadi maksud saya apakah saya usaha lain itu nanti di bidang kelapa ya Pak ya, kelapa, kelapa, apakah kita sisihkan dari keuntungan buah yang ini atau kita memberanikan diri minjem di bank kan itu? Oke, baik. Mau ingin solusi kira-kira untuk penyemangat saya apa Pak? Takut saya nanti minjem di bank. Baik. Ini usahanya nggak jalan ini. Baik. Macet. Usahanya apa Pak? Baik, kami sudah dapat poinnya Pak. Jadi intinya adalah Bapak ingin berubah usaha dari buah, kemudian berubah ke usaha lain. Apakah akan mengambil dari keuntungan usaha sebelumnya atau minjam dari bank? Kami harus jawab pertanyaan Bapak usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Segmen Public Corner di White Shot Metro TV segera kembali untuk Anda. Didukung oleh puas jadi diri sendiri dengan gadget keren Smart Friend. Minum Pasak Bumi, buat ketok. Minum energi drink rasa anggur, buat magic. Kalau minum Hemaviton Cereng Pasak Bumi rasa anggur, bisa buka bengkel ketok magic. Kamu nggak akan tahu kalau nggak nyoba. Hemaviton Cereng Pasak Bumi. Film dokumenter itu mengembangkan apa yang ada tanpa meninggalkan realita yang ada. Dokumenter itu punya ajak, itu yang membuat minat semakin tinggi. Kemungkinan mencetak calon profesional itu terbuka lebar di Eagle Award. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Public Corner Metro TV. Dan tadi sebelum jeda pariwara sudah ada pertanyaan dari Pak Muryanto yang bertanya apakah Pak Muryanto ini sebelumnya memiliki sebuah bisnis, namun keuntungannya akan dibuat usaha lain atau sebaiknya dia meminjam ke bank saja. Mungkin Pak Koko punya saran. Pak, terima kasih Pak Mur. Kalau kami boleh saran ya, kalau masih usahanya itu masih investasi pasang surut, itu kalau memang Bapak ingin ke bank, kalau tidak betul-betul visible jangan. Karena Bapak akan menambah beban lagi. Kenapa? Karena Bapak kalau kami lihat dari pembicaraan itu usaha Bapak itu tidak terlalu konsisten jalannya, atau karena keinginan Bapak juga kurang tetap di dalam satu kurang teguh di dalam satu bisnis ya. Pak Zul ini satu, dia travel terus. Kalau saya lihat dari Bapak bilang berbisnis masalah kelapa, saya rasa kelapa itu prospeknya banyak ya. Apalagi kita lihat permintaan terus menerus ya. Apalagi kalau di Padang kelapa bukan main ya. Setiap rumah selalu membutuhkan kelapa karena buat rendang itu bukan main. Apalagi sekarang sudah makanan terlezat di dunia adalah rendang. Oleh sebab itu saya rasa jangan bergerak ke bidang lain dulu, tekuni itu dulu. Tekuni itu dulu, baru kalau mau ekspansi silahkan. Tapi harus diingat bahwa setiap seseorang mau ekspansi, dilihat dari modalnya berapa. Maksimal 10% dulu dari modalnya dia yang punya. Investasi yang ditanamkan untuk ke yang lain. Karena nanti kalau udah banyak, nanti menyedot, yang core bisnisnya dia bisa rusak, sayang ya. Karena selama ini sudah dijalani dengan baik, paling nggak pemasaran dia udah punya banyak, klien-klien juga udah banyak, udah jelas gitu ya usaha itu. Daripada nanti berpindah-pindah, karena seseorang usahanya yang maju itu harus di satu konsentrasi satu dulu, baru dia berpindah ke tempat yang lain. Dulu, ya, bidang dulu. Pak Zulkarnain mungkin ada saran bagi Pak Muryanto? Ya, tadi yang seperti yang disampaikan, satu adalah untuk memulai usaha tentunya harus fokus. Tanpa fokus ya mungkin agak susah untuk mencapai benar-benar usaha itu berhasil gitu. Artinya seperti yang saya lakukan ya, saya buka travel, saya harus utilitas di situ gitu. Artinya gimana kita pikirkan gimana cara berkembang, kita fokus di sana. Kalau memang sudah jalan benar-benar jalan, ya udah baru kita akan melirik bisnis yang lain gitu. Tapi kalau jalannya setengah-setengah ya nggak bisa, ngelihatnya juga harus benar-benar fokus di sana. Jadi artinya mana bisnis yang memang menguntungkan, fokus di sana dulu.
gitu. Benar, kalau artinya kan kalau kita sudah dapat hasil yang maksimal di sana, ya yang lain itu anggap aja sampingan, sambilan gitu kan. Tapi jika bisnis awalnya tadi Pak Murianto ternyata belum mendapatkan keuntungan yang cukup bagi Pak Murianto, apakah sebaiknya sekalian saja pindah bisnisnya? Tapi dengan catatan tetap fokus ya Pak? Iya, artinya pertama harus fokus di bisnis apa yang dia, artinya sebenarnya semua bisnis itu sangat prospek. Artinya bisnis apa yang dia tekuni, prospek fokus di sana, besarkan itu dulu gitu. Setelah benar-benar berhasil sukses, artinya sukses itu dia diam aja, uang ngalir, nah itu udah sukses, baru boleh dia tinggalkan nyari yang lain. Tapi kalau tanpa dia berhenti, bisnisnya nggak jalan, ya dia belum bisa ninggalkan gitu. Dia tetap harus fokus di sana. Nah, Pak Koko, banyak orang yang memulai usaha mungkin dengan modal sendiri seperti Pak Zulkarnaini, tapi kemudian nantinya ingin mengembangkan tapi belum menemukan orang yang bersedia untuk meminjamkan uang seperti Pak Zulkarnaini. Tapi mereka biasanya memiliki ketakutan tersendiri untuk meminjam uang ke bank karena bunga yang besar. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Demikian. Terima kasih Pak ya. Gini, Pak Zul ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Satu adalah dia nggak perlu modal awalnya. Kedua, dia tidak memerlukan tempat. Tandanya apa? Tempat itu tidak jadi segala-galanya modal sama usaha. Ya, kalau dia sudah jalan, biasanya gini. Kayak Pak Zul ini mungkin nggak bank ya. Dia sampai sekarang nggak mau dia bank. Nah, seandainya dia ingin mengekspansi usahanya bisa saja di bank ya. Tapi dia harus hitung dengan cermat. Karena kalau tidak, dia bisa hancur sama sekali. Karena bunga di bank sekarang kalau kita pakai mikro 0,95 ya kalau KUR. Kalau pakai retail 0,57% per bulannya. Itu harus dihitung dengan cermat. Kalau dia tidak biasa dengan perbankan, itu bisa semuanya modalnya bisa masuk. Tapi kami juga menyarankan kalau ingin berkembang lagi, selain Pak Zul nih bisa menggunakan perbankan lebih baik. Karena dia akan didampingi oleh perbankan dan kami juga bisa memberikan pendampingan. Tapi pada prinsipnya satu hal yang saya banyak belajar dari Pak Zul adalah bahwa pertama adalah pemasaran. Apapun tempatnya, apapun modal awalnya, pemasaran adalah paling penting. Begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi saya rasa untuk Pak Mur, mungkin pelajaran ini yang perlu diambil ya. Pak Zul banyak memberikan pelajaran sama kita. Dia harus fokus sungguh-sungguh. Dan biasanya Mbak, kalau seseorang mau berusaha harus tangan kotor, ya, harus turun sendiri dan konsentrasi, nggak boleh bercabang-cabang. Jadi nggak boleh ya Pak ya, misalnya kita masih kerja karyawan, kemudian memiliki usaha lain sampingan, jadi kurang fokus sepertinya Kurang fokus, biasanya begitu. Karena gini Pak, kalau suatu usaha itu udah mulai maju, kalau kita percayakan seseorang yang tanggung-tanggung, itu akan habis. Nah, kita nggak tahu lagi di mana kemajuannya. Semua pekerjaan, mau usaha atau bekerja harus fokus. Kalau dia tidak fokus, rusak dia punya usahanya. Pasti saya rasa Pak Mur hanya kurang konsentrasi saja. Bukan berarti gagal, belum. Hanya belum gitu kan Pak ya? Betul. Ya. Baik, Pak Koko singkat saja harapan kedepannya bagi dunia usaha di Indonesia, terutama di sektor usaha kecil, usaha mikro kecil menengah. Kami mengharapkan pada pada tahun 2013 bahwa wirausaha kita sudah bisa mencapai 2%. Ya, itu adalah standar dari kemakmuran suatu negara. Karena saya sudah jalan ke seluruh Indonesia, itu rata-rata hampir 100.000 orang per daerah yang dicanangkan oleh para gubernur. Oleh sebab itu saya rasa saya optimis bahwa tahun ini bisa tercapai 2%. Insya Allah, apalagi dengan adanya Pak Zul yang lain, ya saya rasa sudah omsetnya 30 miliar sebulan, ngeri kita lihatnya. Jadi udah nggak usaha kecil menengah lagi nih Pak ya sebenarnya. Jadi saya itu memberikan harapan kepada seluruh bangsa Indonesia, apalagi para pemuda, bahwa lihatlah ya, seseorang yang selesai sekolah, mereka dapat sekolahnya, jurusannya pun berbeda, tapi yang penting adalah pola pikirnya sudah berubah. Yang penting disiplin dan bekerja keras ya Pak ya. Daripada wirawiri, lebih baik wirausaha. Terima kasih banyak Pak Koko, terima kasih banyak Pak Zul atas kehadirannya di studio kami pada sore hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam segmen Public Corner di Watch Out Metro TV. Saya Isyana Bagus Oka undur diri, namun jangan kemana-mana karena saat lagi Watch Out segera kembali untuk Anda.